Israwati. Israwati. Rita. Hadir, Bu. Afifah. Yang lalu itu kita sudah masuk di akun-akun perusahaan dagang, kemudian mencatat metode yang dipakai untuk mencatat persediaan barang dagangan. Jadi kita di semester 2 ini itu masuk di perusahaan dagang. Iya, jadi kembali lagi ke perusahaan dagang itu pengertiannya harus betul-betul diketahui. Dia tidak memproduksi barang, dia hanya membeli kemudian menjual kembali. Nah, tanpa berbentuk. Jadi ciri-ciri. Kemudian ada syarat penyerahan dan pembayaran barang. Masih ingat? Siapa? Syarat pembayaran dan penyerahan barang. Ada. Ayam. Siapa? Erna. Ada lagi? Iya. Jadi diingat lagi kembali syarat pembayaran dan penjualan dan pembelian, potongan pembelian, potongan penjualan, biaya angkut, iya, kemudian ada persediaan barang. Jadi itu akun-akun yang tidak ada di perusahaan jasa, itu akun retur, potongan, biaya angkut. Itu bedanya dari perusahaan jasa. Kemudian metode pencatatannya, Ibu ingatkan kembali itu ada 2 tuh. Transaksi adalah aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kondisi keuangan. Iya, jadi transaksi itu aktivitas yang dilakukan, kemudian menimbulkan perubahan. Iya, yang menimbulkan perubahan. Setiap ada transaksi itu nantinya akan dicatat ke dalam jurnal. Nah, maka itulah sekarang materi yang akan kita kompetensi dasarnya itu Mas. Ini kemudian indikatornya, kemudian tujuannya. Jadi mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat melakukan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang dan mempresentasikan praktek pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Jadi ini harus kita capai. Kan? Iya. Kemudian untuk penilaian dan aktivitas kita hari ini, itu penilaiannya dalam bentuk sikap, keterampilan dengan pengetahuan. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan ini mengenai jurnal khusus. Jurnal yang ada di perusahaan dagang. Penjualan secara kredit aktivitas. Secara kredit artinya kalau penjualannya tunai berarti dicatatnya bukan di jurnal penjualan. Jurnal khusus berikutnya itu ada jurnal penerimaan pinjaman yang ada utang. Nah, karena kita dari hasil pinjaman berarti kas bertambah. Oke, kreditnya kira-kira apa? Kalau pinjam uang, kas dan utang. Oke, berarti di kreditnya adalah akun utang bank. Ya, di sini nggak ada kolom, berarti di kiri surplus. Oke. Akun kas. Kita membeli. Uang kita ada kurang, pas kita keluar. Jadi bukan transaksi tanggal 10 tadi itu untuk pembelian biasa yang pertama kita unsur ini dalam catatan harian ya, kalau misalnya di otak kalian gitu. Jadi itu jurnal khusus ada 4. Jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Iya, itu dari itu masuk di jurnal khusus. Kemudian ada juga jurnal umumnya. Jadi yang tidak ada di jurnal khusus itu dimasukkan ke jurnal pembelian secara tunai. Kan kas kita langsung keluar, kan? Nah, itu yang masuk. Kemudian debit kredit.
Ya, jadi Ibu ingat kalian kembali, transaksi kalau misalnya dianalisis itu pasti ada akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan oleh transaksi itu harus seimbang antara debit dengan kredit. Harus ada keseimbangan antara debit dengan kredit. Saya bagikan mereka tadi sama Bang Najari. Jadi coba diperhatikan BKPD-nya. Kelompok 3 nah. Transaksi yang Ibu sudah buatkan ada di situ transaksi dari UD Gemilang. Ada di situ dari UD Gemilang. Ada transaksi selama 3 sampai 31 Desember. Jadi silakan dianalisis untuk kelompok 1 menganalisis transaksinya kemudian mencatat ke dalam jurnal pembelian dan pengeluaran kas atau jurnal penjualan. Bisa dipahami? Karena tidak bisa di jurnal khusus, yang bisa di jurnal khusus itu ini kan bukan kontunya berbau arah dia. Iya, karena di jurnal khusus itu kalau dia pengeluaran kas khusus memang kalau nama kelompok. Jadi analisis apa itu transaksinya? Transaksi tanggal berapa kalau di kelompok 2 itu yang masuk di penjualan dulu. Penjualan. Penerimaan kas secara tunai, ada juga jurnal pembelian, yaitu pembelian secara kredit. Yang terakhir jurnal pengeluaran kas, yaitu pembelian. Syarat pembayaran N per 30 di debit, fuel dagangan 1 juta
di mana di jurnal pembelian itu yang dicatat di jurnal pembelian itu yang pembelian secara kredit itu. Kemudian untuk jurnal penjualan sama jurnal pembelian, ini penjualan yang secara kredit. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas, jadi apa saja penerimaan, apa saja kas masuk, ada kas masuk atau ada pendapatan yang masuk, itu masuk semua di jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk ibu kasih lembar postesnya dulu deh, supaya ibu bisa tahu, ibu bisa mengukur bagaimana pembelajaran kita hari ini. Transaksi yang sering terjadi disebut spesial jurnal. Iya, spesial jurnal atau jurnal khusus. Iya, Ernawati. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan kredit. Iya, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi sama jurnal. Iya, dengan ucapan alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Kemudian membaca doa pulang supaya kita selamat berada di rumah. Iya. Jadi, iya. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa pulang yang ada di doa ini. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian.